Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bolo-bolo bersinar, kali ini kita bertemu dalam acara Ngobras, ngobrol santai bersama BNN Kota Batu. Nah, di sini saya Feby Randria Ramadhani, selaku pembawa acara yang akan menemani kalian beberapa waktu ke depan. Nah, di episode pertama kali ini, kita bersama dengan Kepala BNN Kota Batu, yaitu Ibu Dr. Haja Agus Suryadewi, MPD. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke acara yang serius-serius, saya punya pantun nih buat Ibu. Jalan-jalan di waktu malam. Jangan lupa pulang ke rumah. Wanita cantik keluar dalam, orangnya baik dan juga ramah. Ya, itu. Oke, Ibu. Nah, obrolan kita kali ini itu menyangkut temanya tentang HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2023. Oke. Nah, sebelumnya mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, mungkin Ibu bisa menyapa penonton dan memperkenalkan diri buat bolo-bolo bersinar yang mungkin belum kenal dengan Ibu. Boleh diceritakan historinya Ibu sebelum menjadi Kepala BNN sampai akhirnya menjabat sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi, panggil saja Dewi. Kalau dipanjangkan dari depan laki-laki, tengah laki-laki, nah makanya panggil aja Dewi. Sebelum saya bertugas di BNN Kota Batu, sebelumnya saya bertugas di BNN Kota Tarakan, Kalimantan Utara, provinsi yang paling terakhir. Tapi sementara ini paling terakhir, entah nanti barangkali ada lagi ya provinsi baru. Sebelum saya bertugas atau berkarir di BNN, sebelumnya saya berada di pemerintah Kota Tarakan, di Dinas Pendidikan, yang kemudian alih status ke BNN atau instansi vertikal di BNN Kota Tarakan. Kemudian saya pindah dan bertugas di Kota Batu. Wah, seperti itu ya, bolo-bolo. Perjalanan beliau jadi dari Tarakan dulu, kemudian berpindah ke Kota Batu. Ya, seperti itu. Baik, Ibu, kita mulai masuk yang agak serius-serius ini ya, agak ya. Kembali lagi ke tema awal kita, yaitu HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2023. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu sejarah singkat tentang HANI, dan HANI itu biasanya diperingati setiap tanggal berapa sih? Jadi kalau mendengar kata HANI itu identik dengan nama perempuan ya. Padahal itu HANI itu adalah Hari Anti Narkotika Internasional. Merupakan hari keprihatinan secara internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni setiap tahunnya. Nah, mengapa jatuh pada tanggal 26? Itu karena ini adalah hasil dari rembukan. Nah, rembukan itu apa itu rembukan? Diskusi. Musyawarah, ya, musyawarah PBB dalam hal narkotika. Jadi ada namanya UNODC, ya, itu United Nations Office on Drug Crime. Nah, itu jatuh yang disepakati pada tahun
1988. Nah, itu kemudian ditetapkanlah sebagai Hari Anti Narkotika Internasional, yang artinya bahwa seluruh dunia itu prihatin dengan kondisi dunia yang pada saat itu diawali dari negara Cina dengan namanya Perang Candu. Itu Perang Candu, sehingga Cina itu digelontor dengan candu dan lawannya adalah Inggris. Jadi pemasok candu itu adalah Inggris. Nah, kenapa pada saat itu Cina dicekoki candu? Karena potensi orang Cina itu adalah orang-orang yang energik, kemudian pekerja keras. Nah, ini adalah gambaran bahwa untuk menyerang untuk menyerang secara psikologis maupun secara fisik, yaitu dengan candu itu. Nah, ini jangan sampai terjadi dengan kita bangsa Indonesia, karena pada saat itu Inggris ingin menjajah Cina dengan cara Seperti itu. perang Candu. dengan cara dicekoki candu. Sehingga pada saat itu ada seorang pejabat yang di zamannya Guangzhou itu ada seorang pejabat yang berhasil menangkap kokain atau opium ya. Opium itu sebenarnya itu adalah untuk pereda nyeri, penghilang rasa sakit ketika orang perang. Terus kemudian diberikan opium itu untuk pereda rasa sakit, pereda nyeri. Tapi disalahgunakan pada saat itu. Ya sama ya. Intinya narkotika itu sebenarnya ada di negara manapun ada, tetapi pemakaiannya untuk kepentingan kesehatan, bukan untuk kepentingan penyalahgunaan. Yang tidak boleh itu adalah disalahgunakan. Jadi cerita singkat tentang Hari Anti Narkotika itu seperti itu. Ya, jadi itu tadi bolo-bolo penjelasan atau sejarah singkat tentang HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional. Nah, di mana berawal dari perang candu tuh antara Cina dengan Inggris ternyata ya. Nah, ada yang unik tadi tuh. Bahwa dikatakan HANI adalah sebagai hari keprihatinan. Nah, jadi bukan sebagai peringatan hari yang menyenangkan seperti itu ya. Ternyata ulang tahun. Nah, bukan ulang tahun tetapi sebagai hari keprihatinan. HANI kan diperingati setiap tahunnya itu, Bu. Apakah setiap tahunnya memiliki tema-tema yang berbeda atau memang dari tahun ke tahun itu selalu sama temanya? Enggak. Jadi tiap tahun itu berbeda tema, berbeda logo juga. Memang itu situasional, tergantung dari kondisi saat ini. Nah, kalau untuk tahun ini HANI itu lebih kepada karena logonya adalah logo leopard atau harimau gitu ya. Harimau itu kan suka berlari kencang, melompat. Jadi percepatan. Jadi tema tahun ini itu adalah akselerasi war on drug. Jadi akselerasi war on drug. Percepatan terhadap perang melawan narkoba. Iya. Akselerasi war on drug. Jadi kita memang dituntut kerja cepat, kerja keras gitu ya, untuk bagaimana kita berupaya mengatasi persoalan-persoalan narkotika ini, khususnya penyalahgunaan ya Bu ya. Iya, baik penyalahgunaan, kemudian peredaran dan
yang terpenting adalah rehabilitasi. Jadi itu untuk menyadarkan masyarakat supaya mereka mau untuk rehabilitasi. Oke. Akselerasi war on drugs. Nah, berarti percepatan perang melawan narkoba, karena presiden kita aja sudah menetapkan bahwa Indonesia itu darurat narkoba gitu ya. Nah, itu maka harus dipercepat. Nah, itu tadi tema HANI tahun 2023, yaitu akselerasi war on drugs. Nah, jadi kita masuk ke pertanyaan yang menarik ini. Karena HANI sebagai diperingati setiap tahunnya, apakah BNN Batu memiliki rangkaian kegiatan yang mungkin akan dilaksanakan seperti itu, Bu? Ya, setiap hari peringatan Hari Narkotika Internasional maupun kita ada dalam satu tahun itu ada 2 agenda ya, agenda besar. Yang pertama adalah peringatan ulang HUT, tahun okay. BNN, itu setiap tanggal 22 Maret. Kemudian 26 Juni itu diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Tentu kita punya rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan itu terbagi dari pra-HANI, jadi sebelum HANI itu kita sudah melakukan kegiatan. Terus kemudian puncak HANI dan pasca HANI. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Batu. Dalam hal ini Dinas Pariwisata juga telah melaksanakan Inpres nomor 2 tahun 2020, yaitu tentang P4GN. Yang di dalam Inpres itu mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan P4GN. Nah, itu di dalam undang-undang, di dalam peraturan daerah juga disebutkan tentang kegiatan P4GN. Alhamdulillah BNN Kota Batu selalu disupport pemerintah Kota Batu. Contohnya adalah kali ini. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisatanya. Kami bisa berkolaborasi di situ. Yang pertama adalah kita menandatangani MOU tanggal 4 April. Tanggal 4 Mei itu kami melakukan MOU, penandatanganan. Kemudian sekaligus juga ada giat pentas Padang Bulan pada saat itu dengan versi bantengan. Luar biasa ini ya, yang dimana di situ banyak masyarakat berkumpul yang kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu yang pertama. Terus kemudian saya buka catatan ya karena kegiatannya banyak sekali. Kemudian tanggal 13 Mei besok ya, hari Sabtu, itu akan dilakukan pentas seni musik rock gunung. Itu bertempat di Joban Talun. Kemudian keesokan harinya lagi pada tanggal 14 Mei hari Minggu bertempat di Senderatari Arjuna Wiwaha milik pemerintah Kota Batu yang dikelola oleh Dinas Pariwisata. Di situ juga akan dilaksanakan festival Sanduk. Kemudian kami BNN Kota Batu akan melaksanakan Smash on Drug ya. Jadi untuk memeriahkan ini dengan seluruh staf BNN Kota Batu. Internal berarti Bu? Ya, internal. Kemudian bersama komunitas Bro juga. Senam Bro. Senam Bro, kami akan mengadakan senam di kantor bersama komunitas Bro. Bro itu belasa refreshing olahraga. Jadi kegiatannya itu selalu senang gitu, senang dan sehat. Kemudian lomba senam bersinar yang akan dilakukan
di tingkat sekolah SLTA sederajat dan masyarakat umum. Itu nanti dilaksanakan di bulan Juni. Berarti terbagi 2 kategori ya Bu ya? Iya. SLTA sederajat dan umum. Iya. Jadi nanti kami akan memilih juara 1, 2, 3. Nah, untuk itu siap-siaplah. Ayo pada daftar semua. Siap-siaplah pelajar-pelajar ya tingkat SLTA dengan komunitas-komunitas senam itu untuk ikut lomba berpartisipasi senam bersinar. Senam bersinar. Kalau yang belum tahu senam bersinar itu apa, silahkan cek di YouTube BNN Kota Batu ya. Oke, silakan Bu lanjut. Terus kemudian selanjutnya akan ada pentas padang bulan ya, pentas padang bulan lagi. Ini kelihatannya temanya memang pentas padang bulan. Kemudian di situ ada ada sub-sub kegiatannya kelihatannya seperti itu. Dan ini akan diadakan reok ya tanggal 3 Juni di Sendratari Arjuna Wiwaha. Kemudian masih juga kolaborasi dengan Dinas Pariwisata, ada pemilihan bintang Arjuna Supraba yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni. Sampai. Tak ulang ya itu, kayaknya kurang bagus ini di pemilihan Mas. Berikutnya akan dilakukan pemilihan bintang Arjuna Supraba itu pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 10-11 Juni 2023. Kemudian Puncak Hani. Wah, itu baru perannya bolo-bolo. Udah banyak sekali rangkaiannya. Sekarang kita masuk ke puncaknya nih. Nah, Puncak Hani. Puncak Hani itu kami akan berkolaborasi, yaitu tarian kolosal 1000 Arjuna. 1000 Arjuna ini bisa saya bayangkan 1000 Arjuna berarti Arjunanya itu 1000 yang gagah-gagah gitu ya. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023. Kemudian ada juga upacara Hani yang akan dilaksanakan hari Senin 26 Juni 2023. Ini biasanya dilakukan secara virtual ya, menunggu perintah petunjuk dari pusat. Kemudian pasca Hani itu ada pentas padang bulan lagi, yaitu pertunjukan seni macopat. Nah, yang biasanya nembang macopat itu bisa datang di hari Minggu tanggal 2 Juli 2023. Dan ada Batu Fashion Week itu akan dilaksanakan 8 Juli 2023. Dan ada festival musik ya tanggal 15 Juli 2023 serta Macopat Idol yang akan dilaksanakan tanggal 25-26 Juli 2023. Itu adalah pasca Hani. Waduh, luar biasa sekali, banyak sekali rangkaiannya, luar biasa. Dan yang membuat istimewa adalah kolaborasi antara BNN Kota Batu dengan pemerintah Kota Batu, khususnya melalui Dinas Pariwisata Kota Batu. Nah, semoga sinergitas dan kolaborasi BNN Kota Batu dengan Dinas Pariwisata Kota Batu bisa menginspirasi instansi maupun OPD dan pihak swasta untuk bersama-sama menjalankan P4GN. Nah, dan tentunya untuk mewujudkan Kota Batu bersinar. Nah, yang terakhir Bu, mungkin ada closing statement untuk Bolo-Bolo Bersinar Kota Batu? Ya, berangkat dari sejarah Hani tadi, bahwa Hani itu adalah hari keprihatinan internasional yang di sana ada penangkapan kasus opium yang terbesar pada saat itu. Maka saya berpesan kepada bolo-bolo ya, Kota Batu semua, jangan sampai
ada terjadi di Kota Batu itu penyalahgunaan narkotika. Jadi mengingat sejarah itu bahwa saat itu Cina dibodohkan oleh perang candu. Dan kalau ini terjadi di Indonesia, sebenarnya orang-orang Indonesia, termasuk masyarakat Kota Batu, itu adalah orang-orang yang potensial. Jadi jangan sampai kita ada perang sabu, ya, karena yang marak itu adalah sabu saat ini, sabu, ganja, apalagi pil koplo ya, yang lebih marak di kalangan remaja. Itu tanda-tanda kita akan dibodohkan. Kita akan perang dengan melawan atau kita akan dijajah oleh penjajah tanpa wajah. Siapa penjajah tanpa wajah itu? Ya para pengedar, bandar. Nggak ada bandar atau pengedar yang terang-terangan, aku jual narkotika. Ayo beli, aku jual narkoba. Ya, jadi mereka bersembunyi semua. Jadi Betul. gerakannya yang begitu masif. Nah, ini jangan sampai kita dibodohkan, karena mereka ingin menguasai bangsa Indonesia dengan ingin memperbodoh masyarakat Indonesia. Jangan sampai di Batu, bolo-bolo kita di Batu, ada yang seperti itu. Kalaupun ada pengguna, stoplah dari sekarang. Sadari bahwa narkotika itu tidak ada manfaatnya, hanya mudaratnya saja yang ada. Mungkin begitu, Mbak. Itu tadi closing statement yang luar biasa dari Kepala BNN Kota Batu, di mana Bolo-Bolo Bersinar harus menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkoba, dan kalaupun ada yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba, silahkan datang ke BNN Kota Batu untuk menjalankan rehabilitasi, dan rehabilitasi di BNN Kota Batu itu gratis ya Bu ya? Gratis, tidak berbayar. Gratis, tidak berbayar. Oke. Ibu, terima kasih atas kehadirannya, atas informasinya. Dan yang terakhir saya punya pantun nih. Pantun lagi ya, kita buka dengan pantun, tutup juga dengan pantun. Liburan ke Kota Batu, Cakep. jajan kuliner, belinya bakmi. Terima kasih Kepala BNN Kota Batu telah meluangkan waktunya untuk kami. Oke, sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke, sampai jumpa Bolo-Bolo Bersinar di episode berikutnya bersama Ngobras, ngobrol santai bersama BNN Kota Batu. Akselerasi War on Drugs.